Saudara Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat dari lapak Pondok Bambu atau Lapas Pondok Bambu. Tim penasihat hukum Jessica sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Usai dinyatakan bebas, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dalam program Sapa Malam, penasihat hukum Jessica Otto Hasibuan menyebut sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Pak Otto, kalau kita lihat ya, mulai persidangan dulu 4 bulan sidang, ada banding, ada kasasi, ada PK juga dilakukan. Tapi tidak juga berhasil membuktikan bahwa Jessica ini tidak bersalah. Apa yang membuat Anda yakin bahwa kali ini mungkin berhasil? Karena kali ini kita menemukan novum. Ya, novum itu adalah suatu bukti yang dulunya sebenarnya sudah ada. Ya, dulu itu bukti ada, tapi kebetulan kami tidak temukan bukti itu. Ya, Oke. Tidak temukan bukti itu. Apa itu, Pak Otto? Sekarang kami temukan gitu loh. Kami Apa itu, Pak Otto? sekarang, gitu loh. Nah, itu nanti mungkin saya jelaskanlah pada waktu kita mengajukan PK. Baik. Pengacara Jessica mengaku sejak dulu percaya Jessica bukan pelaku pembunuhan. Namun menurut Otto, sejak dalam persidangan tahun 2016 silam, kliennya selalu disudutkan sebagai satu-satunya orang yang diduga sebagai pembunuh Mirna. Untuk itu, Otto mengajak pihak keluarga korban untuk sama-sama mencari pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Sama kita cari, kalau memang dia, ya oke dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matikan sampai umpamanya pokok tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya. Dan Saudara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas yang baru dilantik menyebut tak masalah Jessica mengajukan PK kendati telah bebas bersyarat. Sebab saat ini status Jessica masih sebagai warga binaan. Namun Supratman menyebut akan menyelidiki lebih lanjut apakah Jessica sudah menjalani 2/3 masa pidana sebagai salah satu syarat menerima pembebasan bersyarat. Ini Jessica bebas tapi masih mengajukan PK, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ya, Jessica sudah diberi beda antara dia masih berada di, dia kan hanya ini bebas bersyarat, ya kan, artinya masih warga binaan, ya kan. Tapi upaya hukum boleh aja dilakukan, itu tidak ada masalah. Tapi 2/3-nya bukannya belum. Nah itu yang saya belum tahu, ya saya sendiri belum tahu. Nah nanti akan kita lihat bahwa kalau dia sudah menjalankan 2/3 dari hukumannya, dia boleh berhak untuk mendapatkan itu. Nah saya belum bisa berkomentar karena saya belum tahu persis menyangkut soal batas waktu tentang masa hukuman yang dia sudah jalani dan berapa besar remisi yang telah dia dapatkan. Artinya kalau misalnya belum sesuai 2/3 itu bisa dianulir bebas bersyarat. Nanti saya belum bisa, saya lihat data dulu. Ya. Oke ya. Terima kasih Pak Supratman. Terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi menjalani masa bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari dan menjalani hukuman selama 8 tahun di penjara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta menyebut proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni 2032. Selama masa pembebasan bersyarat ini, Jessica akan mengikuti proses pembinaan integrasi di Bapas Jakarta Timur hingga tahun 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapas. Sampai batas waktu ditetapkan yaitu tahun 2032.
Meski mengaku sempat sangat sedih, kini Jessica mengaku sudah memaafkan semua pihak yang melakukan hal buruk kepadanya. Ia juga sudah tak memendam kebencian dan dendam pada siapapun. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, paling sedikit 9 bulan. Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2/3 masa tahanan, serta mengikuti program pembinaan dengan baik. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, sahabatnya. Jessica pun saat itu divonis 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.